Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nursida Masudandri selaku fasilitator saya, yang saya hormati Bapak Mani Antoni selaku pengajar kreatif saya. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi pada supervisi akademik dengan Pak Heri Irawan, guru kelas 4 SDN Kalong 1. Untuk dalam pelaksanaan coaching pasca supervisi, berikut ini adalah percakapan pasca observasi pada supervisi akademik yang saya akan lakukan. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak. Untuk tujuan pasca supervisi ini ya Pak Heri, yang mana percakapan pasca supervisi ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil data observasi, umpan balik, perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri Pak Heri. Yang pertama Pak Heri ya, apa harapan Bapak dari obrolan kali ini? Ya baik, harapan saya dari obrolan ini mudah-mudahan saya mendapatkan ilmu baru sebagai bekal saya ketika nanti untuk diaplikasikan dalam pembelajaran kedepannya Pak, agar lebih baik lagi. Jadi untuk pembelajaran kedepannya Pak ya, untuk yang lebih baik lagi dalam pembelajaran yang Bapak akan lakukan di kelas. Perasaan Bapak saat kegiatan supervisi akademik yang kemarin kita laksanakan di kelas seperti apa Pak? Perasaan saya kemarin haru beserta gembira Pak, mengingat ketika pelaksanaan kemarin di kelas saya, tiba-tiba saja kelas saya begitu aktif Pak, begitu aktif. Nah, dengan materi-materi yang disajikan kemarin, terus dengan metode-metode juga sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak, itu RPP-nya juga tuh yang menurut saya menarik, itu RPP diferensiasi Pak, di mana di dalam RPP diferensiasi tersebut anak-anak itu lebih diperlakukan lebih manja kayaknya sesuai dengan kebutuhannya Pak kemarin. Nah, contohnya saja kemarin kebetulan anak-anak saya Pak kelas 4 itu kemampuannya berbeda-beda Pak dalam menangkap sebuah ilmu. Ada yang bisa menangkap ilmu dengan sebuah gambar, ada yang menangkap ilmu dengan sebuah audio saja gitu ya. Makanya kemarin saya kelompok-kelompokkan tuh mereka, yang audionya yang mana, terus yang kinestetiknya yang mana, yang visualnya yang mana. Jadi mereka lebih menikmati aja kemarin pembelajaran. Seperti itu Pak ya. Jadi perasaan Bapak lebih senang di anak-anak dalam kegiatan pembelajaran karena Bapak menggunakan pembelajaran diferensiasi. Yang mana pembelajaran diferensiasi Bapak itu ada yang anak-anak itu ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang audio. Terus Pak Heri ya, apa tujuan pembelajaran yang sudah ada di RPP Pak Heri itu, apakah sudah tercapai atau belum Pak? Baik, kemarin saya memakai RPP diferensiasi dengan materi itu bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya Pak. Nah, tujuannya saya cantumkan yang pertama adalah agar peserta didik dapat menuliskan bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Selanjutnya yang kedua, peserta didik juga saya harapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta isinya, beserta fungsinya. Nah, dibantu juga dengan alat peraganya kemarin seperti tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Nah, tujuannya juga yang ketiga yaitu anak-anak sudah mulai bisa merancang min map Pak. Melalui diskusi kemarin tuh ya, min map melalui diskusi
Dan setelah di hasil diskusi itu, mereka juga bisa mempresentasikan hasil map yang mereka buat secara kelompok dengan penuh percaya diri kemarin. Oh, iya. Jadi secara umum tujuan pembelajaran yang Pak Heri cantumkan di RPP itu sudah tercapai Pak ya? Sampai saat ini yang saya perhatikan kemarin sudah tercapai sesuai dengan RPP yang saya gunakan Pak. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu anak-anak mencapai apa yang kita harapkan. Jadi Pak Heri, menurut Pak Heri apa yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin yang harus dipertahankan dan apa yang kira-kira perlu perbaikan Pak? Yang saya alami kemarin pasca setelah saya kegiatan ikut PPG, saya itu pakum melaksanakan kegiatan yang betul-betul itu pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, pada pembelajaran kemarin itu melalui pembelajaran diferensiasi, saya jadi bisa berekspresi Pak, cara belajarnya, bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak agar anak antusias dalam belajar. Itu kemarin menggunakan RPP diferensiasi ternyata anak antusias gitu Pak. Nah, untuk kekurangannya mungkin kemarin bagus ya, tapi mungkin untuk kekurangan yang kemarin masih ada kekurangan. Diantaranya mungkin karena saya baru ya menggunakan RPP diferensiasi ini, baru saya menanamkannya. Jadi kekurangannya mungkin masih begitu canggung saja ya, masih begitu canggung, belum begitu mengalir. Dan kedepannya perbaikannya insya Allah saya akan menggunakan metode ini lagi, seperti menggunakan RPP diferensiasi. Tujuannya adalah memancing anak agar anak di dalam pembelajarannya lebih antusias saja. Jadi yang sudah baik itu Pak Heri itu ya sudah bisa menggunakan media pembelajaran secara aktif Pak ya. Terus dengan adanya RPP diferensiasi ini Pak Heri sudah termotivasi kembali Pak ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik, yang anak nyaman dan aman gitu. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Heri sudah bisa menggunakan RPP diferensiasi. Selanjutnya Pak Heri untuk tindak lanjutnya ke depannya, Pak Heri mau seperti apa untuk meningkatkan baik kemampuan Pak Heri dalam akademiknya atau dalam kegiatan pembelajarannya yang berdampak pada diri Pak Heri dan berdampak juga pada murid serta yang berdampak pada sekolah. Baik, untuk kedepannya saya masih berbicara tentang RPP diferensiasi Pak ya. Mengingat RPP ini masih begitu awam khususnya untuk saya gitu Pak ya. Nah, setelah saya menggunakan ternyata sangat menarik Pak, baik dari segi alurnya gitu ya. Nah, kedepannya mungkin saya akan lebih memperdalam lagi tentang materi RPP diferensiasi ini dengan metode-metode yang lain. Nah, adapun caranya bagaimana, mungkin alhamdulillah juga di sekolah kita ada Pak Diri selaku guru penggerak, mungkin punya kiat-kiat atau ilmu-ilmu ya, bagaimana caranya agar pembelajaran secara diferensiasi ini dilaksanakan dengan enak gitu ya. Enak dan enjoy dilaksanakannya. Selain kepada Bapak juga nanti saya akan meminta masukan. Saya akan lebih giat lagi mungkin memaksimalkan plafon Pak, plafon Merdeka Mengajar. Dan yang saya lihat di plafon Merdeka Mengajar itu sangat
lengkap sekali Pak, materi-materinya, baik metode-metodenya itu ya. Nanti kedepannya seperti itu. Dan nanti juga mungkin ketika kegiatan KKG mungkin ya, ketika kegiatan KKG saya ingin memberikan masukan-masukan kepada rekan-rekan khususnya pengurus KKG. Tolong untuk pembelajaran diferensiasi ini kita diskusikan. Bagaimana caranya kita menggunakan, kita coba RPP diferensiasi, karena yang saya alami di kelas itu anak-anak yang saya ajar itu sangat menikmati pembelajarannya. Jadi seperti itu Pak. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Pak Heri lakukan, yang saya tangkap di sini, Bapak akan lebih mendalami tentang RPP diferensiasi. Betul. Ya. Terus Bapak juga akan memanfaatkan, lebih mengeksplor lagi, membuka lagi ya, mencari materi-materi dari platform Merdeka Mengajar. Dan Bapak juga yang saya tangkap ini, Bapak mau mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan Pak ya. Terus Bapak juga akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain seperti di kegiatan KKG. Dan Bapak juga mendorong kegiatan-kegiatan KKG ini yang mana lebih mengoptimalkan atau lebih mengetahui tentang RPP diferensiasinya ya Pak Heri ya. Betul. Saya dengar juga Pak Heri juga selain yang tadi kita ini ya, selain dari PMM dari Pak Heri juga mau ikut guru penggerak Pak ya? Iya Pak, insya Allah Pak, saya masih semangat. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak. Nah, yang saya alami sih ketika kita ada di dunia pendidikan, ketika kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan tertinggal. Maka dari itu saya tidak ingin tertinggal Pak. Jadi harus gitu. Menurut Pak Heri gitu, Pak Heri ikut guru penggerak ini ada apakah timbul dari diri Pak Heri atau ada yang membuat termotivasi dari Pak Heri, atau kalau orangnya siapa gitu, kalau atau seperti apa gitu? Kenapa Pak Heri bisa ikut guru penggerak ya sekarang? Kalau untuk motivasi saya ikut guru penggerak, pada dasarnya saya ini sadar diri Pak. Ya. Saya ingin meningkatkan kompetensi gitu. Mengingat zaman sekarang kan zaman perubahan Pak, terutama metode-metode, model-model pembelajaran. Nah, jika kita tidak mengupgrade kemampuan kita, sepertinya kita akan tertinggal. Bahkan pembelajaran kita akan monoton, Pak. Nah, di kelas tidak akan menarik. Betul. Nah, dari itu saya ingin ikut guru penggerak semata-mata ingin meningkatkan kompetensi demi kemajuan khususnya siswa yang saya ajar, yaitu kelas 4, umumnya sekolah SDN Kalong 1 yang saya tempati Pak. Jadi motivasi Pak Heri sudah luar biasa untuk mengikuti kurikulum. Memang seharusnya Pak ya, kita itu sebagai pendidik, sebagai guru harus terus mengupgrade diri kita. Jangan sampai pengetahuan yang ini kita ketinggalan. Mungkin dicukupkan sekian Pak Heri ya untuk percakapan pasca observasi supervisi akademik ini. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak. Sekian percakapan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan. Terima kasih ke Bapak Anton sebagai pengajar praktik dan sebagai juga observer untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.